Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah teman-teman, di video kali ini di sini kita akan coba compare atau versuskan ya kamera Poco F3 dan kamera Poco F6 ya. Nah mungkin ada yang penasaran juga di sini guys ya, kamera Poco F3 dengan kamera Poco F6 itu lebih bagusan yang mana gitu guys ya. Secara di sini ya Poco F3 ini unggul karena ada kamera telemakronya. Dia bisa foto sangat dekat guys dengan menggunakan lensa telemakronya ya. Sebelumnya saya pernah bahas juga review ya teman-teman ya, untuk kamera khusus si Poco F3 ini luar biasa guys. Itu bagus banget untuk kamera makronya. Nah dan sayangnya di sini kita tidak bisa adukan nih guys, karena di Poco F6 nggak ada fitur kamera makronya. Jadi di sini kita akan coba adukan nanti kamera ultrawide dan kamera utamanya guys ya. Oke. Nah, tidak berlama-lama teman-teman, di sini kita akan coba lihat dulu hasil foto-fotonya ya. Hasil foto-foto siang, kemudian nanti juga ada foto-foto malam, ada foto-foto, ada video-video siang, ada video-video malam guys ya. Oke, yuk langsung aja kita simak guys untuk foto-fotonya terlebih dahulu. Oke guys, kita coba lihat di sini untuk hasil foto-foto antara Poco F3 dan Poco F6 guys. Ini persaingan yang ketat guys ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya skenario seperti biasa ultrawide kali 1 dan kali 2 guys ya. Dan ya hasilnya seperti ini ya. Untuk di Poco F3 ini kelihatan lebih sedikit gonjreng guys ya untuk warna gitu ya teman-teman ya. Tapi selebihnya mirip-mirip guys. Terutama lihat untuk di apa tuh ya tembok-temboknya tuh guys ya. Nah, di sini kita coba lihat juga untuk di rumputnya guys. Ini di ultrawide kita coba dikali 1 ya. Dan ini kali 2. Nah, tadi dikali 1 itu lebih oke di Poco F6 guys, lebih keluar warnanya. Nah, tetapi di sini kalau kita coba dekat seperti ini, Poco F3 lebih bagus guys. Nah, untuk bokehnya di sini lebih oke di Poco F6 seperti biasa ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih perbedaannya. Untuk warnanya juga kalau dekat seperti ini Poco F6 lebih keluar. Nah, untuk model seperti ini keduanya mirip-mirip guys nih ya. Nah, tuh lihat teman-teman, ini mirip-mirip ya kalau kita coba model kayak gini nih untuk jenis fotonya. Nah, untuk kamera depan teman-teman bisa lihat di sini ya, saya lebih suka yang ada di Poco F3. Jujur guys, di sini lebih oke yang Poco F3 ya. Nah, gimana nih menurut teman-teman ya? Tuh. Apalagi nanti kita coba lihat untuk bokehnya ya. Tapi kalau bokeh sepertinya saya lebih suka sama Poco F3 sih. Lebih oke guys. Warnanya lebih keluar gitu, meskipun ya warna kulitnya sedikit agak kuning, tapi saya suka yang Poco F3 guys ya. Nah, oke, selanjutnya kita coba lihat untuk hasil videonya guys. Ya teman-teman, di sini kita coba tes ini tuh kamera depan ya antara Poco F6 dan juga Poco F3 ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini, saya nggak tahu kenapa di sini lebih suka yang di Poco F3 ya untuk kualitas warnanya guys tuh. Teman-teman bisa lihat di sini, dan untuk crop di layar ini mirip ya guys ya, tapi sedikit lebih lebar yang ada di Poco F6. Dan untuk kestabilannya dia stabil, tapi di sini lebih stabil di Poco F6 guys ya. Tuh. Di Poco F3 masih ada getar sih guys, tapi nggak tahu hasilnya nanti ya. Ini di 1080p 30 fps. Dan untuk langit teman-teman ya bisa dilihat nih. Ya, sama guys di sini ya. Karakternya sama Poco F3 dan Poco F6. Di sini langit udah mulai nggak kelihatan tapi fokus di wajah guys. Nah, seperti ini ya. Oke. Keren sih kalau menurut saya suka yang ada di Poco F3 guys. Gimana nih menurut teman-teman? Nah, karena di Poco F3 ini bisa 1080p 60 fps untuk kamera depan, kita coba tes guys. Oke guys, di sini kita coba tes ya. Ini di 1080p 60 fps kamera depan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini ada perbedaan yang cukup signifikan. Di Poco F3 1080p 60 fps dia AIS-nya nggak aktif. Alhasil ini fotonya atau gambarnya ini nggak ke crop guys ya. Nah, ini gambarnya nggak ke crop nih. Tuh lihat ya. Sedangkan kalau di Poco F6 dia ke crop karena AIS-nya aktif guys.
Jadi resiko AIS aktif itu dia nge-crop gambar ya. Tuh lihat teman-teman ya. Perbedaannya teman-teman bisa disimak aja ya di sini ya. Oke, jadi di Poco F3 sedikit jauh lebih lebar ya. Sedangkan di Poco F6 dekat guys tuh. Dan stabil dia ya di Poco F6. Ini 1080p 60 fps. Kita coba untuk kamera utamanya guys ya. Oke. Oke guys, ini kita coba tes ini di ultra wide ya. Nah, ini sama-sama keduanya hanya bisa sampai 1080p 30 fps guys. Sebelah kanan lagi F6, sebelah kiri F3 ya. Dan hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Bisa dinilai sendiri aja. Tuh ya. Masalah kestabilannya gimana menurut teman-teman ya? Kalau saya lihat di sini kestabilannya mirip-mirip guys ya. Tuh. Oke. Seperti ini untuk kestabilannya di ultra wide ya. Oke, ultra wide nih. Nah, guys ya. Keren ya. Poco F3 sih langitnya sedikit kebiruan ya. Sedangkan kalau di F6 realnya seperti ini memang di F6 ya untuk gambarnya ya. Kalau di F3 sedikit gonjreng ya. Nih, kita coba lihat teman-teman ke rumput ya. Oke, ke rumput teman-teman bisa lihat di sini ini ultra wide jadi peak focus. Nah, seperti ini teman-teman untuk di rumput ya. Oke. Nah, sekarang kita coba tes teman-teman di kamera utamanya ya. Oke. Nah, teman-teman di sini saya coba tes ini di kamera utama guys ya. Nah, ya. Kestabilannya teman-teman bisa nilai sendiri aja di sini. Kalau saya lihat kestabilan ini jauh lebih baik di Poco F6 ya. F3 sedikit getar di sini guys ya. Nah, kita coba lihat di sini untuk auto fokusnya nih ya. Nih, kita coba teman-teman kita ke sini. Oke, coba lihat satu-satu ya. Oke, seperti itu guys ya. Nah, ini satu lagi. Nah, seperti itu guys ya untuk auto fokusnya. Jadi kalau menurut saya sih masih oke lah ya untuk auto fokusnya ya guys ya. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Kita coba lihat untuk rumputnya lebih real yang mana ya untuk warna rumputnya. Oke. Nah, kalau kita coba lihat di kamera utama ini lebih real itu di Poco F3 guys. Cuman lebih detail di Poco F6. Karena resolusi sensornya juga lebih gede ya di Poco F6 ya. Oke, ini teman-teman ya. 1080p 30 fps. Kita coba di 60 fps-nya. Oke guys, kita coba tes ini di resolusi 1080p 60 fps. Nah, sayangnya di sini Poco F3 dia nggak stabil guys ya. Tuh lihat, cuman dia nggak ke crop gitu ya untuk si resolusi atau gambarnya. Tapi dia korbannya itu dia AIS-nya nggak aktif di sini guys. Di 1080p 60 fps. Nah, kalau di Poco F6 ini stabil, dia masih jalan AIS-nya. Cuman kalau kita coba lihat untuk detail dari warna dan lain sebagainya, saya lebih suka dan lebih real itu yang ada di Poco F3 guys ya. Nah, ini di 1080p 60 fps kamera utama ya. Oke, jadi ya seperti ini kekurangannya di Poco F3 dia nggak ada AIS-nya. Oke, tapi kelebihannya gambar lah jadi lebih detail. Ya, oke, sini kita coba tes ini di 4K 30 fps ya. Kita coba tes dulu 4K 30 fps. Karena ya memang di Poco F3 itu tidak support 4K 60 fps guys. Lihat kestabilannya di sini, detail gambarnya gimana, teman-teman bisa komen aja di kolom komentar. Ya, menurut teman-teman ini jauh lebih baik yang mana nih teman-teman ya? Untuk di 4K-nya lebih smooth yang mana? Tapi kalau saya lihat sih sekilas sama-sama aja ya guys ya. Untuk di 4K 30 fps. Oke ya. Kalau kamera 4K jelas menang di F6 ya, karena dia bisa sampai 60 fps guys. Aduh, suara ambulan nih guys ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk kualitasnya ya di 4K 30 fps. Sekarang kita coba tes untuk di dual views-nya guys, atau di dual videonya ya. Oke. Ya, oke guys, kita coba tes ini di dual views ya antara Poco F6 dan juga Poco F3. F3 kali 2-nya jadi F6 ya. Oke teman-teman. Dan ini hasilnya seperti ini, tetap ya kestabilan di sini dimenangkan oleh Poco F6. Lagi-lagi Poco F6 di sini bisa stabil ketika dual view seperti ini. Oh ya guys, tambahannya di sini kelebihan lain dari Poco F3 antara Poco FF6 ya. Itu kameranya bisa buat mode bokeh guys ya.
Nanti saya akan coba setelah ini perlihatkan hasil kualitas video bokeh kamera depannya dan juga kamera belakangnya dari Poco F3 ya. Dan untuk hasil dari dual view seperti ini guys ya. Oke. Nah sekarang kita coba nih, saya perlihatkan hasil video bokeh yang ada di Poco F3. Oke guys, nah di sini saya coba tes ya, ini di Poco F3. Nah jadi ini adalah kualitas video bokeh yang ada di Poco F3. Cuman dia bisa rekam di 720p aja guys, belum bisa di 1080p untuk video bokehnya ya. Ini untuk kamera depan nih ya. Oke, nah ini kamera depan. Kita coba dibalik nanti teman-teman ya untuk kamera utamanya nih, untuk mode bokeh gimana hasilnya, lebih bagus atau tidak guys ya. Oke. Ya, oke guys, ini dia ya teman-teman, saya coba ini mode bokeh yang ada di Poco F3. Ini kamera belakang atau kamera utamanya, dan ternyata dia juga hanya bisa sampai 720p aja guys. 720p 30 fps untuk mode bokehnya. Kamera depan, kamera belakang cuman itu aja resolusinya guys ya. Oke, beda halnya kalau di Poco X6 Pro itu bisa 1080p 30 fps untuk video bokehnya guys. Ya, ini untuk hasilnya nih di Poco F3 untuk video bokehnya. Gimana menurut teman-teman? Oke guys, di sini kita coba lihat ya untuk foto-foto malamnya. Nah, di sini nih baru kelihatan guys perbedaannya antara Poco F6 dan juga Poco F3. Kalau di Poco F6 itu terlihat seperti lebih kuning guys. Nah, di sini saya ambil foto malam dengan menggunakan mode malam pastinya guys ya. Teman bisa lihat ya tuh. Di Poco F6 itu lebih kuning, sedangkan kalau di Poco F3 ya bagus sih kelihatannya guys. Cuman noise kayaknya lebih banyak di Poco F3. Poco F6 aman nih guys ya untuk noise-nya. Terutama untuk bokeh nih guys. Foto bokeh kalau menurut saya di Poco F6 tetap juara sih ya kalau di malam hari ya. Kita coba lihat teman-teman untuk foto bokehnya. Tapi di sini lebih detail memang sih Poco F6, tapi di Poco F3 juga oke. Cuman lihat teman-teman, bisa dinilai sendiri aja ya untuk foto bokehnya. Kalau saya sih di sini lebih suka sih Poco F6 guys. Oke, kita coba lihat teman-teman di sini untuk hasil video malamnya. Oke guys, di sini saya coba tes ini untuk kamera depan dari Poco F6 dan juga Poco F3 ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk kualitasnya keduanya stabil guys di sini ya. Dan perlu teman ketahui Poco F3 juga bisa merekam sampai 1080p 60 fps ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk kestabilannya gimana ya. Oke, dan perlu teman ketahui juga Poco F3 bisa rekam di 1080p 30 fps dengan mode bokeh cuy ya. Nanti kita coba lihat guys ya untuk kualitas bokehnya seperti apa ya. Kita coba lihat dulu di perekaman 1080p 60 fps nya ya. Oke. Ya, oke guys, di sini kita coba tes ya. Ini untuk di kamera depan 1080p 60 fps dan hasilnya seperti ini. Nah, untuk di Poco F3 noise-nya ini lihat teman-teman ya. Noise-nya banyak guys, sedangkan di Poco F6 di sini aman nih noise-nya ya, minim guys di sini. Dan juga di Poco F3 ini kestabilannya udah mulai hilang guys ya. Dia sudah tidak ada AES-nya sama sekali di sini ya. Tuh, lihat. Oke. Jadi gimana menurut teman-teman untuk kualitasnya ya? Nah, kita coba ke arah yang ada cahayanya. Tuh, lihat ya. Noise-nya wow ya di Poco F3. Wajar aja sih guys ya di sini karena ini HP udah lama guys ya. Dan Poco F6 di sini jauh lebih baik ya. Kita coba lihat untuk mode bokehnya guys di Poco F3 dan kita bandingkan dengan 1080p 30 fps yang ada di Poco F6 guys ya. Oke guys, di sini saya coba tes ini ya di Poco F3, dia sudah bisa mode bokeh guys. Dan ini di malam harinya. Yang sebelumnya di siang harinya itu bagus cuy ya. Nah, sedangkan di sini untuk di Poco F6 yaitu nggak ada fitur mode bokehnya. Jadi gimana menurut teman-teman ya? Oke, sama-sama ada kelebihan dan ada kekurangannya sih guys ya. Oke. Lihat untuk mode bokeh yang ada di Poco F3 kalau menurut saya sih dia rapih banget ya. Noise juga minim di sini ya. Beda kayak tadi tuh di mode 1080p 60 fps itu noise-nya banyak banget guys. Sedangkan kalau ketika kita pakai mode bokeh itu aman guys di sini. Ya. Oke, seperti ini kita coba lihat untuk kualitas kamera utamanya nih guys ya. Oke guys, di sini kita coba tes ya ini di ultra wide ya antara Poco F3 dan juga Poco F6.
Dan hasilnya seperti ini guys ya. Tuh. Dia keduanya stabil di sini dan warnanya punya karakteristik sendiri di sini guys ya. Kalau yang ada di Poco F6 itu kelihatan lebih kuning, sedangkan yang ada di Poco F3 itu sedikit kebiruan guys ya. Dan di hasilnya seperti ini. Kita coba lihat teman-teman untuk jitternya apakah terasa. Dan ya kalau lihat detail di sini Poco F3 kurang guys ya. Kalau Poco F6 ini jauh lebih baik ya untuk detail dari gambarnya guys ya. Tuh lihat. Dan noise-nya juga sangat minim di Poco F6. Oke. Nah, kita coba lihat teman-teman di perekaman 1080p 60 fps ya. Nah, teman-teman di sini kita coba tes ini untuk kamera utamanya ya. Kamera utama di resolusi 1080p 30 fps. Hasilnya seperti ini. Kalau saya perhatikan ketika jalan agak cepat ya, jitter ya, tuh G-Low ataupun jitter lah ya, yang ada di Poco F3 jauh lebih kerasa guys dibanding Poco F6. Nah, ini di resolusi 1080p 30 fps dengan AIS-nya aktif ya. Dan lihat teman-teman untuk warna juga di sini ya, untuk di Poco F6 dia jauh lebih kekuningan. Kalau di Poco F3 kebiruan guys, seperti itu ya. Dan kalau kita coba lihat dengan mata kita dibandingkan realnya itu sama dengan yang ada di Poco F6. Oke teman-teman ya, kita coba lihat di resolusi 1080p 60 fps-nya. Ya, oke guys, sini kita coba tes di resolusi 1080p 60 fps ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Di Poco F3 dia sudah mulai nggak stabil guys. AIS-nya di sini nggak aktif dia. Dan untuk karakteristik warnanya sama ya. Di Poco F3 sedikit kebiruan ya. Oke. Cuman kalau kita coba lihat ke arah yang ada cahayanya lebih kuning di Poco F3. Ya, seperti itu guys. Nah ya. Oke, kalau masalah kestabilan kalah di sini guys, karena tuh lihat ya AIS-nya sudah nggak ada di Poco F3. Tapi ini salah satu hal yang bagus sih kalau di siang hari ya. Di siang hari ini bagus banget cuy ya untuk di Poco F3. Nantilah teman-teman bisa dilihat aja ya di video sebelumnya guys ya. Oke, sekarang kita coba lihat teman-teman untuk di 4K ya, 4K 30 fps-nya seperti apa guys ya. Oke guys, di sini kita coba lihat ini di 4K 30 fps ya. Kekurangan yang ada di Poco F3, dia tidak bisa rekam di 4K 60 fps. Nah, di sini ya untuk di perekaman 4K jelas ya. Poco F6 pemenangnya guys. Dia bisa 4K 60 fps. Kalau misalkan buat sinematik itu udah bagus banget cuy ya. Oke, dan ini dia hasilnya 4K 30 fps antara Poco F3 dan juga Poco F6. Ya, teman-teman, seperti ini untuk kestabilan ternyata stabil ya. Oke. Di keduanya stabil, cuman jitter lebih kerasa di Poco F3 ternyata. Oke, seperti ini guys. Untuk kualitasnya ya. Gimana nih menurut teman-teman? Kita coba lihat teman-teman di kualitas dual view-nya. Ya, oke guys, kita coba lihat di sini untuk dual views, dan ternyata di sini untuk dual views kenapa saya lebih suka yang ada di Poco F3 ya. Teman-teman mungkin bisa lihat perbedaannya. Tapi untuk warna sih di sini lebih putihan yang ada di Poco F6 ya. Nah, untuk kualitasnya juga seperti ini. Tetap ya, yang stabil itu di Poco F6 ya. Nggak tahu kenapa nih, bagus sih. Untuk dual view seperti ini ada yang stabil ya. Di Xiaomi 13T juga itu nggak stabil cuy. Ketika kita pakai dual view seperti ini nih untuk kamera depannya. Tapi di sini dia stabil ya, mantap nih. Oke, untuk di Poco F6 ya, untuk di Poco F3 ya seperti inilah hasilnya guys ya. Kalau kena banyak cahaya seperti ini. Oke. Tuh. Oke guys ya. Itu mungkin untuk tes dual view-nya. Ya teman-teman, itu dia tadi ya hasil foto-foto dan juga video ya antara kamera Poco F3 dan kamera Poco F6 ya. Nah, teman-teman di sini lebih suka kamera yang mana? Semuanya ada kelebihan, ada kekurangannya. Terutama untuk di Poco F3 itu bisa rekam video bokeh guys ya. Sedangkan di Poco F6 itu tidak bisa rekam video bokeh. Dan untuk kamera depan sama-sama bisa record di 1080p 60 fps. Cuman sayangnya di Poco F3 itu enggak ada AIS-nya. Jadi goncang banget guys untuk videonya ya. Di resolusi 1080p 60 fps.
Ya begitulah teman-teman ya. Jadi generasi ke generasi itu memang harusnya lebih baik ya. Salah satu contohnya memang di Poco F6 ini ya. Secara all round untuk kameranya bagus di Poco F6 kalau menurut saya pribadi nih. Kalau menurut teman-teman gimana guys ya? Komen di kolom komentar. Oke, itu aja, semoga ada informasi yang bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman juga nih ya, khususnya yang mau beli Poco F6. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oh iya guys, ini Poco F3 nya saya pasang heatsink ya, karena suka saya pakai main game guys ya. Jadi di sini saya pasangkan aja nih untuk heatsink legendary-nya guys ya. Oke.